Pemerintah dan DPR ingin benar-benar melayani masyarakat agar layanan kesehatannya tidak berhenti, khususnya untuk penyakit katastropik. Walaupun yang ramai kemarin adalah cuci darah, sebenarnya banyak layanan-layanan lain yang sifatnya katastrofik. Katastrofik ini artinya kalau kita hentikan saja, bisa sehari, seminggu, atau sebulan, itu konsekuensinya nyawa. Ya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mempersiapkan skema untuk menghapus tunggakan iuran para peserta BPJS Kesehatan. Budi menyebutkan total tunggakan seluruh peserta mencapai Rp26,47 triliun, di mana kebijakan penghapusan tunggakan BPJS ini sudah sampai ke Kemensesnek dan tengah menunggu untuk disetujui. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mempersiapkan skema untuk menghapus tunggakan iuran para peserta. Budi menyebut di awal 2026 ini pihaknya menemukan data 63 juta peserta BPJS nonaktif karena memiliki tunggakan iuran atau karena mutasi keluar. Budi menyebut total tunggakan seluruh peserta tersebut mencapai Rp26,47 triliun. Menkes menyebutkan kebijakan penghapusan tunggakan BPJS ini sudah sampai ke Kemensetnek dan tengah menunggu untuk disetujui. Keputusan bagusnya adalah pemerintah dan DPR ingin benar-benar melayani masyarakat agar layanan kesehatannya tidak berhenti, khususnya untuk penyakit katastropik. Walaupun yang ramai kemarin adalah cuci darah, sebenarnya banyak layanan-layanan lain yang sifatnya katastrofik. Katastrofik ini artinya kalau kita hentikan saja, bisa sehari, seminggu, atau sebulan, itu konsekuensinya nyawa. Nah, kita sudah mengidentifikasi Kementerian Kesehatan dan BPJS yang datanya mudah-mudahan direkonsiliasi cepat dengan Kemensos ya Pak Ali Gufron ya. Seperti diketahui sebanyak 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan mendadak nonaktif. Hal tersebut menyebabkan banyak pasien tidak bisa berobat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan DPR menginstruksikan peserta yang kartunya dinonaktifkan tetap harus dilayani oleh fasilitas kesehatan selama 3 bulan ke depan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, polemik layanan dan pendanaan BPJS Kesehatan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, kemudian juga dengan Ibu Ima Mayosari, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Timbul, apa kabar, Pak? Baik, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Mbak Ima. Baik, apa kabar Bu Ima? Sepertinya masih di mute, Bu. Baik. Ya, baik, terima kasih. Ya, sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita ke Ibu Ima terlebih dahulu ya, terkait dengan pemerintah yang tadi sudah disampaikan begitu tengah menyiapkan skema pemutihan ya terhadap piutang program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan yang angkanya mencapai Rp26,37 triliun. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah memang ini rencana pemutihan ini ya sudah tepat begitu dengan kebijakan yang saat ini juga tengah ditempuh oleh pemerintah, Bu Ima? Iya, kalau menurut saya di dalam kaitan dengan kebijakan yang terkait dengan pemutihan ini seperti kalau kita bisa mencerna, ini seperti sebuah kebijakan atau langkah yang dilakukan secara darurat di dalam jangka pendek gitu ya, seperti itu. Agar kemudian mengembalikan akses layanan kesehatan yang kemudian tidak aktif gitu ya, seperti itu. Dan kemudian tetapi ada saya melihat bahwa pemutihan ini beresiko, terutama tadi dijelaskan oleh Pak Menteri ketika ada pasien yang kemudian mengalami kompleksitas kesehatan ya seperti itu atau gagal ginjal dan lain sebagainya menjadi tidak tertangani karena tidak memiliki kartu. Kan kita berobat di rumah sakit ya syaratnya adalah ada kartu BPJS-nya kan seperti itu. Sehingga ini ada sebuah tindakan yang menurut saya sangat instan gitu ya. Apa sesungguhnya akar masalahnya yang kemudian dihadapi di dalam kaitan dengan hal ini itu yang kemudian perlu diselesaikan seperti itu. Oke, akar permasalahannya juga perlu diselesaikan. Nah, Pak Timbul, bagaimana pandangan Anda begitu terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ima ini untuk bisa mengantisipasi terhadap pasien-pasien dengan penyakit berat begitu nih, Pak Timbul? Ya, jadi kan terima kasih. Jadi isu utama sekarang kan adalah penonaktifkan PBI JKN.
yang memang tentunya Mensos diberikan kewenangan untuk melakukan cleansing data, pemutakhiran data berdasarkan PP 101 tahun 2012 junto PP 76 2015 yang tentunya ini memang dalam rangka untuk memastikan bahwa PBIJKN itu hanya untuk orang miskin dan tidak mampu. Faktanya Mensos mengatakan ada 15 juta orang mampu ikut di PBIJKN, itu inclusion error. Ada 54 juta orang miskin tidak mampu yang tidak dapat PBIJKN, itu exclusion errornya. Nah, ini kan persoalan yang klasik bahwa sejak proses JKN dimulai 1 Januari 2014 masih terus terjadi persoalan pendataan yang tidak valid yang mengakibatkan exclusion dan inclusion error ini terjadi. Nah, kalau saya mendukung pembersihan data ini, cuma yang menjadi catatan kami adalah kenapa tidak dilakukan validasi yang lebih objektif dengan menyasar langsung ke rumah tangga. Banyak rumah tangga yang mengatakan kenapa saya desil 6, desil 7, sehingga saya dikeluarkan dari PBI. Tidak pernah kami disurvei, tidak pernah kami diberitahukan, tidak pernah kami dijelaskan. Nah, oleh sebab itu, proses pendataan itu harus valid. Makanya saya usul di revisi PP 101 itu harus dilakukan validasi yang langsung ke rumah tangga memberikan tanda terima, tanda keterangan bahwa memang sudah disurvei, tanda tangan supaya jelas. Kalau tidak disurvei nggak boleh, karena kan selama ini yang dilakukan tanyanya RT, tanyanya RW, tanya tokoh masyarakat, sehingga tidak valid. Dan faktanya hari ini yang 15 mampu masuk, yang 54 juta tidak mampu tidak masuk. Yang kedua harus diberikan penjelasan. Dan yang ketiga diinformasikan bahwa kalau nanti misalnya sebulan kemudian mau dinonaktifkan, sekarang sudah diberitahu supaya masyarakat bisa melakukan peralihan kepesertaan bagi yang mampu ya untuk pindah ke mandiri dengan membayar sendiri. Tidak terjadi penonaktifan 1 detik pun. Bagi yang tidak mampu bila dinonaktifkan, dia punya hak jawab untuk tetap dijamin. Itu persoalan yang sekarang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentunya memang persoalan yang aktif, yang mampu dengan yang tidak mampu ini kan memang terjadi karena adanya tunggakan iuran yang memang menyandra peserta untuk menjadi peserta aktif. Yang dilayani siapa peserta aktif? Jadi ini kan dampak dari hadirnya Perpres 64 tahun 2020 yang menaikkan iuran di tengah bencana COVID yang sangat tinggi. 80.000 ke 150.000 kelas 1, 51.000 ke 100.000, 23.000 ke 42, walaupun memang didiskon disubsidi 7.000 menjadi 35.000. Tetapi bagi peserta mandiri ini kan karena COVID mereka nggak bisa bekerja. Tidak bekerja tidak dapat penghasilan, tidak berpenghasilan tidak bisa membayar iuran. Maka menumpuklah selama 24 bulan yang sudah berjutaan ini, serta keluarga tentunya dalam satu kakak ya, bukan untuk diri sendiri, tapi beserta. Ini yang menyebabkan menyandra mereka untuk membayar iuran bulanan. Kalau mau bayar iuran bulanan, bayar dulu tunggakan. Nah, sehingga mereka membutuhkan layanan kesehatan, mereka mengakali dengan meminta surat keterangan tidak mampu, surat keterangan miskin, RT RW kelurahan didaftarkan sehingga menjadi peserta PBIJKN atau PBPU daerah yang iurannya dibayar oleh Pemda. Nah, inilah yang menjadi juga polemik kekisruhan sehingga terjadi exclusion error. Orang yang berhak tidak dapat, orang yang tidak berhak dapat. Nah, jadi tentunya proses penghapusan tunggakan ini menjadi sebuah urgenitas yang sangat harus dilakukan segera. Menteri Koordinator PN itu kan sudah menjanjikan Oktober, sehingga sekarang sudah hampir 5 bulan. Memang saya dengar sudah di meja Presiden untuk ditandatangani Perpresnya. Cuma kan menjadi persoalan, segerakanlah supaya itu juga nanti bisa meng-cleansing. Jadi kalau nanti dihapuskan tunggakan kelas 3 yang tadinya mampu karena tidak bisa membayar tunggakan, dia pergi ke PBI atau PBPU, dia ketika dihapus tunggakannya dia kembali menjadi peserta mandiri. Nah, ketika menjadi peserta mandiri dia tinggalkan PBIJKN atau PBPU daerah, maka yang dikosongkan di sana, yang kekosongan di sana diisi oleh yang 54 juta.
Nah, ini kan bagian strategi untuk harusnya menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan segera. Bagi yang menunggak maupun yang dinonaktifkan oleh pemerintah seperti itu. Oke, Pak Timbul, ini menarik. Nah, lantas Bu Ima, dari sisi kebijakan publik Anda melihat bagaimana komunikasi seperti apa yang harus dijalankan oleh pemerintah? Kalau tadi memang ada beberapa peserta yang ternyata kok tidak harus, yang harusnya sebelumnya masuk terus tiba-tiba tidak masuk, begitu ya Pak Timbul ya, seperti yang disampaikan tadi begitu. Betul. Nah, ini bagaimana Bu Ima? Apakah memang perlu ada satu komunikasi publik yang lebih intensif lagi, yang lebih masif lagi begitu terkait dengan pendataan, kepesertaan BPJS Kesehatan ini? Ya, kalau saya lihat tadi terkait dengan data ini kan menjadi salah satu faktor yang sangat krusial gitu ya, untuk kemudian memastikan siapa yang benar-benar tidak mampu. Lalu kemudian tadi yang Pak Timbul sampaikan ada peserta yang ganda gitu ya, karena tadi ada yang dari BPJS, ada yang kemudian juga ditanggung sama pemerintah daerah seperti itu, dan sudah tidak lagi memenuhi syarat, barangkali ada seperti itu. Artinya pemerintah perlu melakukan kajian di dalam kaitan dengan untuk memitigasi resiko ini di dalam melangkah ya sebelum melakukan langkah-langkah itu tadi, pemutihan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya juga harus dilihat akar masalah yang kemudian dihadapi masyarakat di dalam kaitan dengan BPJS ini gitu kan. Di dalam hal ini sehingga kemudian apa yang kemudian menjadi kehendak atau keputusan daripada pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan itu sudah benar-benar ada keikutsertaan masyarakat untuk kemudian bisa diajak untuk berdialog gitu ya terkait dengan hal ini gitu kan, sehingga kemudian saya rasa pemutihan yang kemudian mereka tiba-tiba kepesertaannya menjadi hapus dan lain sebagainya ini kan kalau di akar masalah yang di bawah sendiri pasti mereka juga akan merasa diperlakukan secara tidak adil gitu ya, seperti itu. Padahal memang sebetulnya program ini kan diprioritaskan bagi kelompok orang rentan dan miskin ya, seperti itu. Baik, nah itu dia langkah apa yang perlu dilakukan begitu sehingga upaya-upaya untuk masyarakat yang berhak ini juga bisa mendapatkan haknya. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Timbul, Ibu Ima, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih tingkat kepemilikan dari jaminan kesehatan di masyarakat. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat trennya ini dari tahun 2021 pasca pandemi sekitar 68,38%, tapi trennya naik terus sampai dengan di tahun 2025 78,04% tingkat kepemilikan dari jaminan kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita akan cermati bersama dari sisi jumlah peserta BPJS Kesehatan. Ini dia dari sisi jumlah di tahun 2021 ini sudah cukup banyak juga, 235,71 juta jiwa. Di tahun 2022 naik, 2023 juga trennya masih naik, 2024 sudah mencapai 278 juta, dan di tahun 2025 per November 2025 sudah menyentuh 283.096.765 jiwa peserta BPJS Kesehatan. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi kategori peserta BPJS Kesehatan itu apa saja. Ini dia, ada penerima bantuan iuran atau PBI yang tadi juga sempat kita bahas bersama begitu. Ini sekitar 113,56 juta jiwa. Kemudian ada yang didaftarkan juga oleh pemerintah daerah 63,52 juta, 63,52. Kemudian ada pekerja swasta, ada pekerja mandiri 32,9 juta, pekerja negara 20,56 juta jiwa. Itu dia dari sisi kategori peserta BPJS. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul Siregar, kemudian juga Ibu Ima Mayasari. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini lantas bagaimana agar permasalahan ini bisa segera tuntas? Kemudian tadi seperti Ibu Ima sampaikan, asas keadilan, kesetaraan masyarakat begitu. Mereka yang berhak mendapatkan memang jaminan sosial dari sisi kesehatan ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. Sementara mereka yang memang tidak berhak akhirnya bisa kita keluarkan dari daftar atau seperti apa begitu, Pak Timbul? Ya, jadi memang tadi cleansing data dalam rangka pemutahiran. Pemutahiran dalam rangka untuk memastikan siapa yang berhak masuk, siapa yang tidak berhak tidak boleh. Nah, kalau di PP 101 disebutkan dalam definisi siapa fakir miskin, adalah orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan dia tidak bisa mampu mendapati penghidupan layak. Nah, siapa orang yang tidak mampu? Orang tidak mampu, orang yang memiliki pekerjaan dan tapi tidak mampu membayar
iuran. Nah, ini memang dua kriteria yang diamalkan pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN. Sehingga memang pemerintah harus memastikan benar-benar fakir miskin dan tidak mampu yang ikut PBI. Nah, baik PBI JKN maupun PBPU Pemda. Nah, kalau tadi datanya menurut saya itu data memang yang terdaftar. Tetapi kalau mengacu pada Undang-Undang SJSN, siapa disebut peserta? Peserta adalah orang yang mendaftar dan membayar iuran. Atau untuk masyarakat miskin disebut orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Jadi kalau dibilang peserta kita sudah 280, itu tidak tepat. Yang mendaftar iya, yang didaftarkan iya. Tetapi yang menjadi peserta real yang nyata, yang dilayani, yang aktif, itu masih sekitar 250-an ya. 240-an yang memang tadi disebutkan 63 juta orang non-aktif yang tunggakan iurannya masih ada, yang tidak dibayar pemerintah atau yang tidak dibayar oleh si peserta mandiri atau penerima upah oleh perusahaan tidak dibayar. Nah, jadi tentunya ini data harus clear bahwa memang peserta aktifnya belum sampai 280 juta karena tadi definisinya. Nah, sekarang kan persoalannya ada 11 juta dinonaktifkan. Mensos kemarin mengeluarkan surat mengaktifasi otomatis 105.028 orang untuk penyakit kronis, 600 orangan untuk bayi-bayi dan 400-an untuk yang lainnya. Jadi 1,6 sekian, 106 sekian juta. Nah, itu iya otomatis langsung aktif. Tetapi Menkes kemarin juga mengeluarkan surat rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Ini kan sebuah surat yang menurut saya tidak applicable. Karena apa? Saya kemarin menangani kasus, ada yang dinonaktifkan dibawa ke puskesmas dengan membawa surat Menkes, ditolak juga. Karena apa? Vaskes itu memang membutuhkan kepesertaan aktif. Rumus yang dilayani itu adalah aktif. Jadi surat Menkes itu mental. Menurut saya Menkes harus juga mengetahui tentang JKN, bahwa yang disebut peserta itu adalah yang dibayarkan atau membayar iuran aktif. Nah, rumah sakit akan melayani kalau aktif. Oleh sebab itu, menurut saya, kalau nanti yang 11 juta diaktifkan langsung, memang Menkeu akan menambah 1,3 triliun. 3 bulan kali 42.000 kali 11 juta. Cukup besar, mungkin Menkeu akan menolak. Kalau yang 106.000 itu hanya 15 miliar. 106.000 kali 42.000 kali 3 bulan. Nah, tetapi kan di luar yang 106, masih banyak yang membutuhkan layanan. Oleh sebab itu, saya mengusulkan untuk penonaktifan ini, biarkanlah yang 11 juta yang bila sakit, yang sedang membutuhkan layanan kesehatan, aktifkan di puskesmas, nggak usah ke dinsos. Nah, langsung berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, diaktifkan, langsung dilayani. Nah, ketika dilayani, dia langsung mendapatkan fasilitas kesehatan, kalau mau dirujuk. Nah, ini jangan sampai ditolak di vaskes. Nah, tentunya untuk pembiayaan juga tidak sebesar 1,3 karena kan yang sehat tidak langsung ke vaskes. Dia kalau mau mengaktifkan ke dinsos. Nah, jadi ini terjadi juga seperti di 2025. 2025 itu yang dinonaktifkan total itu 13 juta. Tetapi tidak kisruh seperti ini. Kenapa tidak kisruh? Karena yang dinonaktifkan ketika dia sakit mau mendapatkan kesehatan, dia datang ke vaskes. Vaskes langsung berkoordinasi, langsung diaktifkan. Ya, setelah dengan Kemensos juga, nah langsung dia mendapatkan layanan sehingga tidak terkendala. Kalau sekarang itu kan dengan surat Menkes tetap harus ke dinsos. Ke dinsos itu belum tentu. Nah, artinya yang kamu katakan, pakailah seperti yang kemarin tahun 2025 untuk menjamin hak layanan kesehatan bisa langsung dilayani. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya penghapusan tunggakan memang diskenariokan untuk kelas 3. Tapi kan saya mau bilang juga, ada kelas 1 dan kelas 2 yang memang masuk desil 1-5, harusnya itu juga bagian yang dihapuskan. Nah, sekarang kalau saya mendengar pemerintah hanya mau menghapus yang kelas 3. Sehingga ya kami tetap mendukung sekali. Cuma lebih baik juga untuk kelas 1 yang masuk desil 1-5 atau kelas 2 yang masuk. Itu juga menjadi target yang dihapuskan sehingga mereka tidak tersandra dengan tunggakan iuran. Seperti itu.
Iya, iya, iya. Ini cukup pelik nampaknya. Bu Ima, lantas bagaimana rekomendasi yang bisa Anda sampaikan dari sisi kebijakan publik? Karena kaitannya memang ini kesehatan. Masyarakat pun berhak, baik yang mereka memang bisa mendapatkan peserta BPJS Kesehatan ataupun yang memang belum. Tapi kan sama-sama perlu dan berhak mendapatkan layanan kesehatan. Nah, Anda melihatnya bagaimana nih? Ya, kalau saya melihat bahwa kebijakan ini memang kita bisa melihatnya agar kemudian dilakukan analisa yang mendalam ya, karena satu tadi ini resiko tinggi karena secara anggaran ya, secara fiskal, lalu kemudian ada lagi isu sosial yang lain yaitu terkait dengan sensitivitas terhadap keadilan sosial gitu ya, dan juga potensi memicu terkait dengan moral hazard karena ya udah nggak usah bayar nanti juga akan diputihkan, bisa jadi akan ada seperti itu ya Pak gitu. Jadi kalau menurut saya di dalam kaitan dengan hal ini kita harus melihat di dalam evaluasi terkait dengan BPJS ini secara keseluruhan gitu ya. Tidak kemudian mengambil langkah di dalam kaitan dengan pemutihan tanpa kemudian menyelesaikan secara keseluruhan masalah-masalah yang dihadapi di dalam kaitan dengan tunggakan BPJS dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin Tapi itu dari saya. Ya gimana ya, Mas dari Pras? sisi kebijakan fiskal tadi, dari sisi fiskal mungkin kalau misalnya dilihat dari ini menjadi ada pemutihan di sana, kemudian Anda melihat ini masih cukup ada ruang begitu, Bu Ima? Iya, kalaupun dilakukan pemutihan gitu ya, artinya juga harus ada persyaratan atau mekanisme khusus terkait dengan hal ini gitu kan. Tidak kemudian karena ini nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana moral hazard daripada orang itu tadi, tidak usah bayar nanti juga akan diputihkan seperti itu. Jadi Oke. masyarakat bisa berpikir seperti itu gitu kan. Jadi ada beberapa aspek karena kalau kita dari sisi kebijakan, kalau kita membuat sebuah aturan hukum yang sifatnya adalah perintah atau kemudian larangan, kalau tidak diikuti dengan sanksi kan juga tidak ada efektivitasnya, menjadi kurang gitu ya, seperti itu. Dan bagaimana kemudian early warning ketika tunggakan itu terjadi seperti itu. Artinya tadi masalah data menjadi sangat penting sekali untuk mengkategorikan mana yang betul-betul mereka yang harus ditanggung oleh negara gitu dan mana yang tidak gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian pemutihannya juga harus dilakukan dengan bersyarat, artinya tidak langsung diputihkan dengan tanpa persyaratan gitu ya. Lalu kemudian juga harus dibangun mekanisme agar tidak terjadi tunggakan-tunggakan lagi di kemudian hari, seperti itu Mas Pras. Baik, pemutihan harus bersyarat kemudian diupayakan tidak ada lagi begitu ya. Baik. Mas Pras, saya coba sedikit Mas Pras. Ya, ya, singkat saja Pak Timbul. Ya. Penghapusan tunggakan itu tidak terkait dengan merugikan fiskal gitu ya. Justru memang itu akan lebih memastikan fiskal anggaran kita itu lebih tepat sasaran tadi. Ketika dia dihapuskan tunggakan, maka dia bisa bayar normal sebagai mandiri. Sehingga tidak lagi menjadi peserta PBI yang iurannya dibayar oleh APBN. Itu yang pertama. Justru membantu APBN. Yang kedua, justru dengan membayar bulanan setelah tidak disandera oleh tunggakan, maka pendapatan iuran JKN akan semakin banyak. Nah ini kan juga yang memang tentunya harus kita dorong supaya rasio klaim bisa di bawah 100% BPJS Kesehatan. Nah yang ketiga tentunya bahwa memang ketika nanti dihapuskan PP 86 2013 tentang sanksi tidak dapat pelayanan publik itu harus didorong dilaksanakan oleh kementerian lembaga yang menjalankan pelayanan publik supaya masyarakat juga dikasih warning. Anda menunggak tidak dapat pelayanan publik. Nah, yang selama ini kan sanksi tidak dapat pelayanan publik itu kan baru hanya SKCK dengan SIM. Belum untuk yang lainnya. Sertifikat, IMB, paspor dan sebagainya nggak mau dilaksanakan. Nah, artinya pemerintah ketika menghapus tunggakan, dia juga harus siap dengan PP 86 untuk dipatuhi dan untuk dijalankan sehingga masyarakat dikasih warning tetap disiplin. Itu dia. Berarti memang pemutihan harus bersyarat juga begitu sehingga nanti akan ada win-win solution antara mereka yang mendapatkan PBI dalam itu haknya mereka, kemudian mereka yang mandiri juga mendapatkan haknya begitu ya. Baik, Pak Timbul, Ibu Ima, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah disampaikan ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.